Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nulatifah dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah retorika yang diampu oleh Pak Dodo Suhada MPDI. Dakwah adalah suatu panggilan untuk berbagi pesan dan nilai-nilai yang penting. Retorika dalam konteks ini adalah seni berbicara dan meyakinkan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana retorika memainkan peran kunci dalam menyampaikan pesan dakwah dengan kuat dan efektif. Untuk lebih jelasnya, saya akan menerangkan dalam PowerPoint berikut. Pertama-tama, mari kita simak latar belakang retorika dakwah berikut. Retorika merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari seni berbicara yang diperlukan oleh setiap orang, terutama bagi seorang komunikator. Teori retorika yang digunakan oleh seorang komunikator akan mempermudah ia untuk mempengaruhi halayaknya. Sebagaimana Aristoteles mengasumsikan retorika sebagai seni untuk mempengaruhi orang lain. Sebagaimana dalam kegiatan dakwah, retorika seringkali digunakan untuk menjadikan pesan-pesan dakwah tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh jemaah. Sedangkan dakwah ditinjau dari segi bahasa. Dakwah berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut masdar, sedangkan bentuk kata kerja atau fi'il adalah berarti memanggil, menyeru, atau mengajak. Kita lanjut ke pengertian retorika dakwah. Retorika berasal dari bahasa Inggris, retorik yang artinya ilmu berbicara. Seperti yang kita ketahui bahwa retorika merupakan ilmu seni berbicara. Dalam perkembangannya, retorika disebut seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Wahidin Saputra berpendapat bahwa retorika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bertutur kata di hadapan orang lain dengan sistematis, logis, untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang lain. Retorika adalah seni berbicara dan meyakinkan. Ini melibatkan penggunaan bahasa, simbol, strategi komunikasi untuk mempengaruhi atau meyakinkan atau membujuk orang lain. Ketika kita memasukkan retorika ke dalam konteks dakwah, kita berbicara tentang seni menyampaikan pesan-pesan agama dengan kuat dan efektif. Retorika dakwah memungkinkan kita untuk menjelaskan keyakinan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip agama dengan cara yang memotivasi, menginspirasi, dan meyakinkan pendengar atau pemirsa. Ini adalah alat penting dalam misi menyebarkan ajaran agama Islam dan mempengaruhi pemikiran orang. Jadi, retorika dakwah adalah seni komunikasi yang membantu kita dalam menyebarkan ajaran agama secara efektif dan berdampak. Mari kita lanjutkan untuk memahami tujuan dan fungsi retorika dakwah. Tujuan dan fungsi retorika dakwah. Tujuan retorika dakwah menurut Agus Hermawan diantaranya agar mampu menguraikan berbagai macam konsep dakwah, mampu merancang strategi dan materi sesuai dengan situasi dan kondisi. Selain itu, dengan retorika dakwah, seorang dai akan mampu mempraktikkan berbicara di depan umum secara santun perkataannya, sopan perilakunya, benar isinya, dan baik dalam menyampaikannya. Adapun retorika dakwah berfungsi sebagai seni atau keterampilan dalam menyampaikan ajaran Islam secara lisan guna memberikan pemahaman yang benar kepada halayak agar mereka dapat dengan mudah menerima seruan dakwah Islam. Dengan demikian, pemahaman dan perilaku jamaah diharapkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tujuan utama retorika dakwah adalah mengajak orang untuk memahami dan menerima pesan agama atau nilai-nilai tertentu, mendorong orang untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama dan memotivasi perubahan positif dalam hidup mereka, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan prinsip-prinsip agama, juga mengingatkan umat tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam beragama. Poin terakhir yang akan saya bahas adalah ruang lingkup retorika dakwah. Ruang lingkup retorika dakwah
mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses komunikasi dakwah. Ini mencakup yang pertama, pembicara atau mubaligh. Seperti yang kita ketahui, mubaligh atau penceramah adalah individu yang menyampaikan pesan dakwah. Mereka harus memiliki pengetahuan agama yang kuat dan keterampilan komunikasi yang baik. Yang kedua, pesan atau message. Pesan dalam dakwah ini adalah inti dari apa yang ingin disampaikan kepada pendengar. Pesan ini dapat berisi ajaran agama, nilai-nilai moral, dan juga nasihat. Yang ketiga, audien atau pendengar. Audien adalah orang-orang yang menerima pesan dakwah. Mubaligh harus memahami audiens mereka, termasuk latar belakang, pengetahuan, dan kebutuhan mereka. Poin keempat yakni gaya bahasa, style and language. Gaya berbicara dan bahasa yang digunakan dalam dakwah sangat penting. Mubaligh harus memilih kata-kata dan gaya bicara yang dapat mencapai audiens dengan efektif. Yang kelima, metode komunikasi, communication technique. Metode komunikasi yang digunakan dalam dakwah bisa beragam, seperti ceramah, diskusi, media sosial, atau buku. Pemilihan metode yang sesuai sangat penting. Konteks. Ruang lingkup retorika dakwah juga mencakup konteks di mana dakwah dilakukan. Ini bisa termasuk tempat, waktu, budaya, dan situasi sosial. Tujuan. Dakwah memiliki tujuan yang beragam, seperti memberikan pemahaman agama, mengingatkan, memotivasi, atau mengajak orang untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama. Yang terakhir, etika dan nilai. Retorika dakwah harus mencerminkan etika dan nilai-nilai agama yang dipegang teguh. Ini mencakup integritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap pendengar. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini, retorika dakwah adalah kepandaian menyampaikan ajaran Islam secara lisan guna terwujudnya situasi dan kondisi yang islami. Retorika dakwah merupakan cabang dari ilmu komunikasi yang membahas tentang bagaimana menyampaikan pesan kepada orang lain melalui seni berbicara agar pesan kita dapat diterima. Sekian dari presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menulisnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.